Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran matematika bersama saya Wawan Setiawan di V1 Channel. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik dan sobat-sobat semua. Supaya channel ini dapat berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, kita mulai video pembelajaran kali ini. Oke, video ini akan kita bahas berkenaan dengan barisan geometri. Dan pada video-video sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan barisan dan deret aritmetika. Di sini ada contoh masalah ya. Seorang anak memiliki selembar kertas berbentuk persegi panjang. Nah, ini tentunya berarti kalau selembar ada satu bagian ya. Lalu kertas tersebut dilipat menjadi dua bagian sama besar. Oke, dari satu bagian ini dilipat menjadi dua bagian sama besar. Oke, berarti di sini menjadi dua bagian. Ya, dari satu menjadi dua. Selanjutnya kertas tersebut dilipat kembali dari dua bagian menjadi empat bagian sama besar. Oke, berarti ini menjadi empat bagian, ya, menjadi empat bagian, ya. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita boleh menebak ya, dari empat bagian ini dilipat kembali, ini pasti menjadi 8 bagian. Oke. Apabila kita perhatikan hasil lipatan dari kertas tersebut ternyata membentuk suatu pola bilangan tertentu, ya. Oke, dari tadi satu, ya satu bagian, terus dilipat lagi dari satu dilipat menjadi dua, dua bagian dilipat lagi ini menjadi empat bagian. Nah, kalau yang empat ini kita lipat ini menjadi 8 bagian dan begitu seterusnya, ya. Nah, dari sini dapat kita menentukan berapa pengali atau pembagi dari pola bilangan ini. Oke, dari 1 ke 2 ini ternyata dikali 2 ya. Lalu 2 ke 4 ini juga kali 2. 4 ke 8 juga kali 2 ya, dan begitu seterusnya ya. Oke, berarti dapat kita menentukan ini setelah 8 berapa? Berarti 3 kali 2 saja. Oke, berarti 16 dan begitu seterusnya. Ini ternyata memiliki pembagi atau pengali, memiliki pengali sama, itu 2. Nah, pengali ini kita coba namai dengan rasio atau huruf. Bisa kita simbolkan dengan huruf R. Oke, dari sini 1 itu sebagai suku pertama, 2 itu adalah suku kedua, 4 itu suku ketiga, berarti kalau 8 suku keempat dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita dapat menentukan sebuah pola, sebuah rumus ya. Kalau kita misalkan bahwa suku pertamanya adalah A, lalu pengalinya adalah R, maka untuk satu ini berarti suku pertama ini adalah 1, atau kalau kita mau kali juga boleh 2 pangkat 0 ya, atau 1 saja biar tidak pusing ya. Untuk U2 ternyata 1 ini dikali 2 ya, 1 ini dikali 2 ini ya, 1 kali 2 di mana A adalah, satunya adalah A, lalu 2-nya adalah R, berarti A kali R. Lalu untuk yang 4 ini 1 kali 2 kali 2, 2 kali ya, 2-nya ya. 1 kali 2 kali 2 ini sama dengan 4 ini. Berarti 2 pangkat 2. 2 itu 2 kali 2 itu 2 pangkat 2, di mana satunya adalah A dan 2 ini adalah R, berarti A kali R pangkat 2. Itu ya untuk U3. Nah, dari sini dapat kita menentukan bagaimana cara menentukan suku ke N ya. Maka tinggal ikuti saja, A-nya adalah suku pertama berarti dikali dengan R pangkat N dikurangi 1. Oke. Nah, ini adalah dapat kita menentukan sebuah konsep dari pola bilangan ini untuk menentukan suku-suku selanjutnya dari barisan geometri tersebut. Oke, kita lanjut ya di slide berikutnya.
Oke, sehingga barisan geometri dapat ditulis dengan U1, U2, U3, U4 dan begitu seterusnya sampai dengan UN, ya, suku ke N, ya. U1 sebagai A, ya. U2 didapat A kali R, U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat N dan seterusnya. Kalau UN tadi A kali R pangkat N kurangi 1. Oke, di sini dapat barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding. Nah, di sini ada nilai pembanding disebut dengan rasio antar dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya, kalau aritmetik adalah beda yang selalu tetap. Kalau geometri adalah rasio atau pembanding atau pengali boleh yang tetap. Ya, ini rasio disimbolkan dengan huruf R. Ya, dapat dicari dengan ya U2 dibagi U1 atau U3 bagi U2 atau U2 bagi U4 atau U ke N dibagi dengan U ke N dikurang 1. Itu adalah untuk menentukan rasio. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan susunan suku-suku barisan geometri, maka U1 adalah sebagai A, R adalah rasio, maka suku ke N dinyatakan ini ya tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Mohon ingat ini rumus untuk menentukan suku ke N dan bagaimana cara menentukan rasio. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, di sini ada contoh beberapa barisan geometri. Oke, di sini ada 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Lalu ada yang 2, ada 4, 8, 16 dan seterusnya. Ada 2, negatif 4, 8, negatif 16 dan seterusnya. Ada 8, 4, 2, 1 dan seterusnya. Nah, di sini coba kita tentukan berapa suku pertamanya dan berapa rasionya ya. Oke, untuk yang pola bilangan pertama, suku pertamanya dengan mudah kita dapat 1 kan. Lalu rasionya ya tinggal bagi saja 3 dibagi 1 ini atau 9 bagi 3 ini. Oke, didapat 3 ya. Lalu yang kedua ada 2, 4, 8, 16, maka suku pertamanya 2. Lalu rasionya ya 4 bagi 2 atau 8 bagi 4 atau 16 bagi 8. Ini didapat rasionya 2. Lalu yang pola bilangan yang ketiga 2, negatif 4, 8, negatif 16. Oke, dengan mudah kita menentukan A-nya 2. Lalu rasionya adalah tinggal 4 dibagi 2 ini, negatif 4 bagi 2 ini ya. Negatif 4 bagi 2 ini. Ini hasilnya adalah negatif 2 rasionya. Terus yang keempat ya, suku pertamanya adalah 8 ya. Lalu rasionya tinggal 4 bagi 8 atau 2 bagi 4 atau 1 bagi 2. Berarti rasionya adalah 1/2. Oke, mudah-mudahan kalian semua dapat menentukan suku pertama dan rasio dari suatu barisan geometri. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada contoh permasalahan pertama, ya contoh permasalahan di sini diketahui barisan 1, 3, 9, 2, 7. Nah, tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Oke. Berarti yang kita butuhkan adalah pertama suku pertamanya, 1 ya. Rasionya ya 3 bagi 1 ya atau 9 bagi 3 dapat 3. Nah, yang kita cari adalah suku ke-10. Ini suku ke-10 ini berapa? Oke. Ini adalah rumusnya yang tadi ya. UN sama dengan A kali R pangkat N ini 1 ya. Berarti U10 N ini 10 ya. Berarti 1 kali A-nya 1 nih ya. A-nya 1 nih. Lalu R-nya 3 ya. R-nya 3 ini. N-nya 10 pangkat N-nya 10 kurang 1 ya. Didapat 1 kali 3 pangkat 10 kurang 1 kan 9 ya. Dapat 9. Oke, nah sehingga didapat U10 itu 1 ya 1 kali 3 pangkat 9. Kita cari dulu berapa 3 pangkat 9. Nah, kita hitung didapat 19.683 ya. Oke, 1 kali 19.683 didapat tetap kan kalau dikali 1 ya 19.683 sehingga dapat kita dapatkan U10 itu dari barisan ini adalah 19.683. Oke, mudah-mudahan kalian semua di contoh pertama ini dapat memahaminya. Kita lanjutkan. Ini permasalahan yang selanjutnya.
Suatu barisan geometri mempunyai suku ke-6. Oke, sama dengan 128. Dan suku kedua sama dengan 8. Berapakah suku ke-10? Oke, kalau tadi yang pertama adalah diketahui barisannya berapa. Nah, sekarang hanya ada beberapa suku saja, hanya ada 2 suku ya, suku ke-6 dan suku kedua. Nah, yang ditanya adalah suku ke-10. Oke, suku ke-6 berarti U6. Nah, langsung saja U6 itu adalah A kali R pangkat 5 didapat 128. Lalu U2 adalah AR ya, didapat 8. Nah, kita coba tentukan rasionya dulu ya. Ya. Nah, rasio untuk menentukan rasio tinggal bagi saja U6 dibagi U2, maka didapat AR pangkat 5 dibagi AR. Nah, ini A dibagi A kan 1 ya. Jadi habis R pangkat 5 dibagi R adalah R pangkat 4. 128 bagi 8 adalah 16. Ya. Sehingga didapat R adalah akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 16 yaitu adalah 2. Oke, itu udah dapat ya. R-nya adalah 2, rasionya 2. Oke, dengan mensubstitusi R sama dengan 2 ke persamaan yang U2 ini, AR sama dengan 8, maka didapat A kali 2 sama dengan 8. R-nya 2 ya tadi ya. Sehingga didapat A-nya adalah 4. Oke, sudah dapat R-nya 2, A-nya 4, maka dengan mudah kita dapat menentukan suku ke-10 dari barisan ini. Oke, sehingga U10 adalah AR pangkat 10 min 1 sama dengan AR pangkat 9 ya. Jadi U10 adalah A-nya tadi 4 ya, A-nya 4 ini. R-nya adalah 2 ini ya, 2 ini sudah didapat 2 R-nya. Oke, pangkat 9 berarti 2 pangkat 9 adalah 512. Sehingga 4 kali 512 adalah 2048. Oke, gimana? Sudah bisa memahaminya tentang barisan geometri? Oke, ini ya tentunya banyak contoh-contoh lain yang berkenaan dengan barisan geometri. Oke, rupanya dicukupkan. Sekian video pembelajaran tentang barisan geometri dan selamat berjumpa di video-video selanjutnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.